Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Rapat virtual pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Anies Baswedan berlangsung ricuh dan menuai keributan. Adapun keributan itu bermula dari persoalan bantuan sosial atau bansos di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi perbincangan setelah disinggung dua Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga. Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan. Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana. Kita memberikan 1,2 juta dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Bagaimana permulaan masalahnya? Awalnya, pada konferensi bersama Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah. Dari 3,7 juta warga DKI, kata Anies, 1,1 juta diantaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya 2,6 juta warga termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut. Kemudian, pada rapat virtual 9 April 2020, Anies berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut setiap pekan. Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan. Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut. Namun masalahnya tidak sampai situ saja. Dalam pemberian bantuan bansos akan dilakukan oleh Pemprov dan pemerintah pusat yang masing-masing memiliki target sendiri-sendiri. Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos 1,1 juta warga, sedangkan 2,5 juta sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK. Namun kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari pemerintah pusat. Akibatnya ada KK yang mendapatkan bansos double, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali. Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu, ujar Muhadjir kemarin. DKI sanggup memberikan bansos 1,1 juta. Kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu. Kalau diubah jadi kacau di lapangan, lanjut Muhadjir. Sementara itu, pada hari yang sama, Menko Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayahnya. Bendahara negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut. Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang, seluruhnya diminta di cover pemerintah pusat, ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi 11 DPR RI. Jokowi hanya diam, tidak tega mengomentari setelah Anies kewalahan dicerca Menteri Jokowi karena kesalahannya yang fatal. Padahal, beliau pernah sampai marah minta data penerima bansos dibuka, nggak diam-diam dirubah. Jadi ada pertanyaan sebenarnya yang nerima ini siapa? Akhirnya timbul kecurigaan. Tidak hanya sampai di situ, tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru saja 1 kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB. Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9 sampai 25 April 2020. Bantuan yang berisi 5 kg beras, 2 kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak, 2 bungkus biskuit, 2 masker kain, dan 2 batang sabun mandi. Nilainya setara Rp149.500. Anies mengklaim pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK, kata dia 98,4% diantaranya tepat sasaran. Namun, klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id. Menurut data dari situs web, persentasenya hanya 87,4% dari target 1,2 juta KK penerima. Sehingga dari sini muncul perbedaan lagi, yakni versi Anies 98,4% dan versi dari data web sebesar 87,4%. Mungkin itu saja video kali ini. Bagaimana cara kerja Gubernur DKI saat ini dalam pembagian bansos yang telah direncanakan dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.